Selamat pagi, Pak Ji. Selamat pagi, Bu Des. Ya, ada apa, Bu Des? Ada yang bisa dibantu? Ada mungkin ya. Kayaknya ada sesuatu. Kayaknya ada yang mengganjal ya, Bu Des ya. Kita begini, Pak Ji. Nah, sebagai wali kelas ya, kita itu pasti berusaha untuk menciptakan bagaimana suasana kelas kita itu biar anak-anaknya aktif. Ya pasti Anaknya aktif, bahagia, ya kan, senang. Nah, Iya. ya. Tapi setelah saya amati, beberapa anak itu cenderung kayak cemberut aja, wajahnya wajahnya ini kayak sedih aja gitu kan. Padahal teman-temannya yang lain itu aktif menjawab gitu kan. Maksudnya teman yang lain itu semua, Bu, saya gitu kan. Berarti ini Bu Desi pengen cerita sedikit kendala yang ada di dalam kelas Bu Desi ya, ketika Bu Desi mengajar gitu ya. Iya. Baik Bu Desi, dari kegiatan curhat atau kegiatan yang ingin Bu Desi sharing sama saya nih, tujuan akhir yang Bu Desi capai itu apa? Ya, tujuan akhirnya ya saya mungkin bisa menemukan ya bagaimana jalan keluar dari hal-hal yang saya temukan di kelas saya gitu. Supaya kan ketika kita sharing ini pasti nanti ada aja ide-ide yang bermunculan gitu untuk mengatasi di kelas saya itu bagaimana anak-anaknya biar aktif. Oke. Gitu. Jadi sedikit cerita Bu Desi barusan, saya dapat menangkap satu kendala atau masalah yang Bu Desi hadapi, yaitu siswa di kelas Bu Desi itu ada beberapa ya, berarti tidak semua ya, ada beberapa yang mungkin kurang aktif gitu dalam kegiatan proses pembelajaran. Bahkan ketidakaktifannya itu kontras banget gitu ya nampaknya ya. Kalau temannya aktif, temannya happy, ya dia mungkin diam saja ya. Iya, diam saja. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala atau hal itu apa yang bisa Bu Desi lakukan? Ya, sebenarnya yang pertama itu kan kita harus identifikasi dulu ya. Iya. Kita cari tahu dulu nih, kenapa anak ini diam aja ya ketika belajar. Padahal kalau ini kita buat video pembelajaran apa, sehingga mereka pun, Bu, ini apa gitu kan. Kayak mereka ingin tahunya besar gitu kan. Nah, sementara ini kok anak diam aja gitu, nggak ada ekspresi nggak ada ekspresi sama sekali gitu. Jadi kalau kita tanya pun dia jawab ya ala kadarnya gitu. Ya Bu, ya gitu aja. Oke, tadi Bu Desi sudah menyampaikan mungkin Bu Desi bisa mengidentifikasinya dulu ya. Nah, kira-kira setelah Bu Desi mengidentifikasi atau menemukan kendala dari hal tersebut, rencana aksi apa yang bisa Bu Desi lakukan setelah itu? Setelah saya mengidentifikasi tadi, kira-kira rencana aksi selanjutnya apa ya? Sudah menemukan nih kenapa dia bisa diam seperti itu ya kan. Nah, mungkin untuk kedepannya ya, yang pertama itu pasti saya komunikasi dulu kan sama orang tuanya ini. Apakah di rumah anaknya juga diam seperti itu ya, atau di rumah anaknya senang, bahagia gitu ya, wajahnya nggak memelas gitu kan, nggak sedih gitu. Nah, mungkin kita akan tanyakan dulu ke orang tuanya nih. Nah, kalau seandainya di rumah si anak juga seperti ini kan, di sekolah juga seperti ini kan, berarti ada sesuatu dari anak ini gitu kan. Nah, gitu Kak Ji. Oke, kira-kira setelah Bu Desi komunikasi nih sama orang tua gitu ya, Bu Desi sudah identifikasi sama anaknya dan temui masalahnya, kenapa sih kontras banget gitu. Kemudian Bu Desi akan mengkomunikasikan sama orang tuanya. Setelah Bu Desi mengkomunikasikan dengan orang tuanya, kemudian rencana aksi selanjutnya apa yang akan Bu Desi terapkan di kelas Bu Desi? Nah, mungkin kan misalnya kita udah tahu ternyata anaknya ada sesuatu lah gitu kan, yang membuat dia sedih, nggak semangat gitu ya, tidak semangat dalam belajar. Nah, mungkin kalau di kelas saya akan mengatur tempat duduknya supaya dia duduk itu dikelilingi dengan orang-orang yang aktif ya, yang aktif
belajar, maksudnya yang semangat, yang Oh, selalu oke. bahagia gitu kan, yang wajahnya setiap hari nggak ada sedihnya gitu ya. Nah mungkin kita bisa dudukkan dia di situ nanti berkelompok ya kan. Nah ketika ada nanti ketika belajar ya, misalnya kita mengajukan pertanyaan secara tidak langsung, ketika temannya ini yang lainnya di kelompok dia ini semua tunjuk tangan, pasti dia juga akan tuh, kalau saya nggak tunjuk tangan nanti saya malu dong gitu kan. Nah pasti Berarti dia tertular nanti ya, bisa tertular ke bisa sifat tertular ke dia ya. iya. Nah, tadi Bu Desi sudah melakukan rencana aksinya akan dilakukan, yaitu identifikasi masalahnya ya, kemudian mengkomunikasikan sama orang tuanya. Kemudian Bu Desi berusaha untuk di dalam kelas menempatkan si anak yang kurang aktif tersebut bersama teman-teman yang lebih aktif lagi gitu loh. Selanjutnya rencana aksi selanjutnya apa lagi yang bisa Bu Desi lakukan kalau dalam penyampaian materi misalkannya? Nah kalau dalam menyampaikan materi, nah kalau untuk bagaimana supaya mereka ini semua aktif gitu kan. Nah mungkin kita bisa merubah metode pembelajaran ya, metode belajar kita mungkin dengan sistem kuis, teka-teki, atau nanti kita buat mereka seperti mereka yang presentasi ke depan, otomatis mau nggak mau si anak ini harus ngomong kan, harus berbicara dia di depan gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu mungkin dia nanti akan lebih aktif. Nah atau mungkin nanti saya akan mencoba mencari metode pembelajaran, mungkin kayak di kelas saja kita buat ya, mungkin kita bisa keluar, apalagi kalau seperti pelajaran IPA kan. Nah mungkin anak-anak ini bisa kita bawa keluar ke lapangan, kita lihat-lihat sekitar. Nah nanti mau nggak mau ya harus ngomong kan, harus berbicara dia, harus berinteraksi juga sama teman-temannya semua gitu. Nah itu ide bagus ya, Bu Desi sudah menemukan satu jalan keluar dari kasus yang atau dari kendala yang Bu Desi temui di kelas Bu Desi mengenai anak yang tidak begitu aktif ya di dalam kelas gitu loh. Yang pertama tadi rencana aksi yang akan Bu Desi lakukan, identifikasi, kemudian melakukan komunikasi sama orang tua, kemudian menempatkan di kelompok yang lebih aktif. Kemudian yang terakhir Bu Desi akan merubah metode pembelajaran ya, biar lebih memancing keaktifan anak tersebut ya. Nah dari setelah ada rencana aksi yang sudah Bu Desi sampaikan ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Desi untuk mencapai komitmen ini? Iya, mungkin nanti saya akan juga komunikasi sama rekan kerja ya. Mungkin kita bisa juga sharing-sharing metode pembelajaran apa kira-kira ini bagus gitu kan. Bagus kalau kita terapkan di anak yang kurang aktif supaya dia lebih aktif, nah gitu ya. Atau mungkin nanti kita juga bisa komunikasikan dengan kepala sekolah, mungkin kita bisa nanti kita buat tour keluar ya, misalnya mengunjungi tempat-tempat yang bisa anak-anak bisa berbicara, melatih berbicaranya ya. Misalnya mengunjungi radio, bisa kan? Nah kemudian seperti tempat-tempat pembuatan cake atau apa, nah anak-anak kan dituntut untuk berbicara ya. Nah seperti itulah Pak Cik. Nah itu ide bagus loh Bu Desi. Banyak cara ya sudah Bu Desi sampaikan, dan itu saya rasa ya sangat membantu Bu Desi gitu ya. Dari solusi yang atau jalan keluar yang Bu Desi temui dari kegiatan kita curhat ini gitu lah. Kira-kira apa yang sudah atau sekarang tadi ini saya lihat Bu Desi kan agak gimana gitu ya datang sama saya. Sekarang setelah bercerita sama saya, setelah curhat sama saya, kira-kira apa yang sudah Bu Desi rasakan sekarang? Ya agak plong kali ya. Kalau sebelumnya saya mikir juga apakah ini benar gitu, kok anak ini sampai enggak kurang aktif banget di kelas gitu kan. Jadi gimana gitu. Ya saya paham perasaan Bu Desi ya, pastinya kita sebagai ibaratnya sebagai guru atau sebagai wali kelas merasa ini ada yang salah sama saya gitu ya kan, pasti menyalahkan diri sendiri dulu gitu ya pastinya. Ternyata ya selain menyalahkan diri sendiri, kita bisa melakukan rencana aksi itu tadi ya Bu Desi ya, mengidentifikasi dulu masalahnya gitu loh. Kemudian selain pelong itu tadi,
ada perasaan apa lagi yang sudah Bu Desi rasakan Ya, setelah pastinya menyampaikan? saya lega ya, karena sebagai ketika kita di tempat kerja, menurut saya teman kerja itu adalah tempat sharing ya. Kita kan di tempat kerja itu lama ya bertemunya ya, maksudnya dalam waktu yang lama sampai 8 jam ya. Nah jadi menurut saya rekan kerja itulah yang paling membantu kita di sekolah gitu. Misalnya ada kesulitan atau ada masalah apa ya, teman rekan kerja yang harus Support jadi tempat kita ya. support kita, jadi tempat bercerita gitu. Oke, selain dari kendala atau kasus atau permasalahan yang sudah Bu Desi sampaikan, apakah masih ada lagi yang mau disampaikan sama Bu Desi? Untuk saat ini tidak ada, jadi nanti kalau ada nanti kita sharing-sharing lagi ya. Oke, siap. Ya saya harap kegiatan ini bisa membantu Bu Desi ke depannya. Iya. Kalaupun ada yang mau diceritakan lagi ya silakan, saya masih bersedia ya. Dengan senang hati saya bersedia untuk mendengar curhat atau kisah ataupun kendala yang Bu Desi sampaikan atau temukan di dalam kelas Bu Desi. Iya. Saya juga berterima kasih ya Pak Haji karena udah mau mendengarkan cerita saya, mau berbagi pengalaman juga gitu ya, mau membantu saya mencari jalan keluar dari masalah saya gitu. Oke, itu saja ya Bu Desi ya. Itu saja ya Pak Haji. Terima kasih sudah memberi kepercayaan sama saya. Saya harap nextnya bisa mendengar lagi atau nextnya saya bisa menceritakan kisah saya atau kendala yang saya hadapi sama Bu Desi ya. Saling berbagi cerita. Iya, oke. Itu saja Bu Desi ya. Itu saja Pak Boleh Haji. kita akhiri ya. Oke. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Haji. Selamat pagi Alen. Iya nak. Silakan duduk. Saya boleh menceritakan sesuatu Pak. Cerita apa nak? Jadi di kelas saya ada terjadi kendala atau masalah. Oh yang Alen hadapi, yang Alen rasakan. Apa itu nak? Yaitu sebuah kejadian teman Pak. Gimana? Ke- Dijailin teman. Oh, dijailin teman. Jadi Alennya merasa gimana? Saya tidak nyaman Pak. Jadi di kelas Oh, berarti Alen karena dijailin teman, jadi Alennya merasa tidak nyaman gitu ya. Temannya yang mana nak? yang teman baru pindah dari sekolah lain Pak. Oh, yang baru pindah kemarin gitu ya. Yang baru pindah dari sekolah lain kemudian masuk ke sekolah kita gitu. Jadi Alennya merasa terbebani karena teman yang baru pindah itu suka gimana nak? Pokoknya dia suka jahil. Oh, suka jahil gitu ya, suka jahil, suka ganggu ya. Oke. Oke, baik ya. Gini nak, tujuan Alen menceritakan ini sama Pak Jirin, apa yang ingin Alen dapat? Agar saya mendapatkan hak kenyamanan di kelas lagi. Oke, Alen ingin dapat hak belajar dengan nyaman di kelas gitu ya. Untuk mencapai itu, untuk Alen bisa dapat lagi hak Alen sebagai hak Alen belajar di kelas itu dengan nyaman gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Alen capai atau Alen lakukan untuk mencapai itu? Saya harap kelas teman-teman saya dan wali kelas bisa membantu saya untuk menyelesaikan hal ini. Oke, Alen ingin wali kelas, teman-teman, ketua kelas gitu ya dapat membantu Alen dalam menyelesaikan masalah ini gitu ya nak. Oke. Kira-kira rencana apa yang akan Alen lakukan untuk mengatasi masalah atau kendala yang Alen tengah rasakan sekarang gitu? Kan ada tadi anaknya yang suka jahil baru pindah ya. Nah kira-kira rencana aksi apa atau langkah apa yang akan Alen lakukan agar si anak tersebut bisa berbuat lebih baik lagi gitu? Saya harap ketua kelas dan teman-teman saya bisa membantu, terutama wali kelas bisa membantu menyelesaikan masalah ini untuk
menegur teman yang baru pindah itu. Oke, untuk menegur teman yang baru pindah itu ya. Sebelumnya apakah Alen sudah pernah bertanya langsung sama temannya? Kenapa sih kamu jahilin saya? Kenapa sih kamu gangguin saya? Belum Kak. Nah, belum. Kira-kira kalau belum, apa yang bisa Alen lakukan sekarang? Saya akan berbicara baik-baik dengan dia dan menanyakan hal itu. Nah, itu bagus, ya. Alen berusaha untuk rencananya nanti Alen akan membicarakan atau bertanya, bagus-bagus ya. Bertanya dengan baik kepada teman yang baru pindah itu. Apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan tentang sebuah kejahilan atau kegaduhan itu. Oke, Alen akan bertanya kejahilan yang dilakukan si anak tersebut yang baru pindah itu ya, atau yang dilakukannya sama Alen. Jadi Alen merasa tidak nyaman karena dia sering jahilin Alen, sering ganggu Alen gitu ya. Kemudian setelah Alen berbicara sama anak tersebut, teman Alen tersebut gitu ya, rencana aksi apa lagi yang akan Alen lakukan? Selain berbicara sama anak tersebut, langkah selanjutnya apa yang akan Alen lakukan? Saya akan kalau misalnya dia meminta maaf, saya akan memaafkannya agar teman-teman saya kembali nyaman juga. Dan tidak ada masalah di kelas ini, tenang dan nyaman. Oke, berarti rencana aksi Alen itu berbicara atau menanyakan secara langsung dengan baik-baik temannya itu ya. Kemudian dengan berbicara itu nanti kalau si temannya meminta maaf gitu ya, menyadari kesalahannya gitu ya Alen, maka Alen akan memaafkannya gitu ya. Dan Alen akan meminta temannya itu untuk tidak jahil lagi gitu loh, agar kelasnya kembali nyaman, aman dan tentram gitu kan. Oke. Nah, dari rencana aksi Alen ini kira-kira siapa saja yang bisa bantu Alen untuk menyelesaikan atau mengatasi kendala yang Alen rasakan sekarang? Menurut saya yang bisa membantu saya terutama wali kelas, ketua kelas, teman-teman dan saya sendiri. Oke. Alen berharap nanti ada wali kelas ya, wali kelas, teman-teman dan ketua kelas yang akan mensupport Alen, akan membantu Alen gitu ya. Oke. Berarti dari hal ini, dari kendala yang Alen rasakan ini, Alen sudah menemukan sendiri, ya kan? Alen sudah menemukan sendiri nih solusinya atau jalan keluarnya gitu loh. Jalan keluarnya tadi apa? Alen akan berbicara langsung, ya kan? Berbicara langsung sama teman Alen yang suka jahil itu ya, suka ganggu Alen. Kemudian kalau ini Alen mau memaafkan dia, gitu. Kemudian meminta dia untuk tidak menjahili Alen lagi dan teman-teman yang lain, agar keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian Alen dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman. Oke. Setelah Alen menceritakan ini sama Pak Jirin, apa yang Alen rasakan sekarang? Ini yang mengganggu saya dan teman-teman saya. Oke, Alen sudah merasa senang karena sudah menceritakan gitu ya, menceritakan kendala Alen sama Pak Jirin gitu kan, ya kan? Selain rasa senang, ada perasaan lain yang Alen sudah rasakan? Pelong dong pastinya ya, senyum dong. Bahagia ya. Oke. Bisa kembali ke kelas, mungkin rencana aksi yang Alen sudah sampaikan tadi mungkin bisa langsung ditanyakan sama temennya gitu ya kan. Oke, mungkin Alen bisa kembali ke kelas sekarang. Ya Pak Jirin harap hari-hari Alen ketika belajar di sekolah ini lebih menyenangkan lagi dan lebih nyaman dan lebih membahagiakan lagi. Oke, terima kasih Alen. Terima kasih juga Pak. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Alen.